Pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan topik kita kemarin mengenai semangat hidup. Kemarin kita cerita kenapa tidak semangat hidup karena ada kecewaan, sesuatu yang impian tidak tercapai, maka kita tidak semangat hidup. Untuk bisa semangat hidup, poin utama kita udah cerita, kita harus memiliki impian yang besar dengan tujuan uh, untuk orang lain, untuk memberi, bukan untuk menerima. Jadi kita memiliki impian yang memberi kebahagiaan untuk orang lain, bukan sekedar untuk diri kita sendiri. Nah, hari ini kita cerita soal tips-tipsnya untuk bisa selalu bersemangat dalam hidup. Hari ini kita bagi 6 tip. Tip yang pertama, yang paling penting supaya kita bisa tetap bersemangat, kita harus bisa memaafkan terlebih dahulu. Nanti kita jelaskan lebih lanjutnya. Kemudian setelah memaafkan, kita harus bisa melupakan. Jadi yang masa lalu kita lupakan. Terus kita harus selalu berpikir positif yang ketiga. Berpikir positif adalah energi positif. Lalu baru kita susun lagi impian-impian kita dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Yang paling utama ketika kita udah benar-benar malas, yang paling utama adalah kita harus mulai beraktivitas. Yang biasanya malas, tidur segala macam, nggak semangat, ya intinya kita harus mulai beraktivitas terlebih dahulu, aktivitas fisik, berolahraga. Dan yang paling penting, kita harus selalu bersyukur. Oke, poin pertama dulu, kenapa kita harus memaafkan? Karena ya, kekecewaan tadi ya mungkin kita kecewa karena diri kita sendiri, kegagalan kita sendiri, karena kita tidak bisa mencapai, ya kita harus memaafkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru kita bisa memaafkan orang lain juga. Mungkin kita kecewa sama seseorang atau siapa, ya kita juga harus memaafkan mereka. Dan mungkin keadaan yang membuat hal seperti itu, keadaan pun harus kita maafkan. Jadi kita harus bisa menerima yang telah lewat itu. Jadi cara menerimanya adalah kita harus bisa memaafkan. Setelah kita memaafkan, baru bisa kita melupakannya. Kalau kita tidak memaafkannya, maka akan selalu ada di pikiran kita. Itulah yang selalu menghambat kita untuk bersemangat untuk maju ke depan. Kalau kita udah bisa memaafkan, kemudian tahap selanjutnya kita bisa melupakannya. Kalau sudah kita lupa, nggak ada dalam pikiran kita, baru kita bisa hidup untuk kondisi hari ini, dan hidup untuk hari ini, dan hidup untuk masa yang akan datang. Nah, jadi maafkan, lupakan. Dengan demikian baru pikiran kita bisa lebih jernih. Pikiran kita lebih jernih, kita isi lagi dengan pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran positif, selalu berpikir positif, jangan lagi kita berpikir yang negatif-negatif. Positive thinking, energi dengan positive thinking, maka akan ada energi-energi positif yang datang juga. Barulah kita bisa semangat, karena semangat itu adalah energi positif. Setelah kita punya energi positif, mulailah kita susun lagi impian-impian kita yang ingin kita capai, dari yang kecil-kecil sampai impian yang besar. Nah, untuk memulainya, kalau kita misalnya cuma dalam pikiran aja, tapi kita masih belum bergerak, ya percuma. Jadi untuk langkah paling pertama supaya kita bisa semangat, kita harus beraktivitas. Kita harus beraktivitas fisik. Dengan aktivitas fisik, maka hormon-hormon kita akan bekerja, kita akan bersemangat, dan energi positif pun akan muncul. Makanya kemarin saya cerita kenapa saya suka goes, karena dengan goes kita beraktivitas fisik, energi positif akan muncul. Berolahraga itu yang penting. Jadi kita bergerak, berolahraga, fisik kita bekerja, kita baru bisa mengarah ke hal yang positif. Kalau kita tidak bekerja, kita cuma duduk, diem, tiduran segala macam, ya energinya negatif. Itu kan tanda tidak semangat. Makanya dengan bergerak, dengan goes, itu menunjukkan kita bersemangat. Yang terakhir, apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun hasilnya, ketika kita telah berusaha, apapun itu, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih dengan kondisi, dengan segala sesuatu yang telah kita miliki. Rasa syukur membuat kita merasa bisa puas diri dan merasa kita bisa tetap bersemangat. Kalau kita tidak punya rasa syukur, kita akan kecewa. Jadi kita harus bisa bersyukur. Kurang lebih demikian 6 tips supaya kita tetap semangat hidup. Semoga hidup itu selalu bersemangat.
Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you.